Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tatawallaw yastabdilu qauman ghairukum tsumma la yakunu amsalakum. Amma ba'du. Masih kita dalam belajar bersama membahas tentang kebaikan-kebaikan dan fungsi-fungsinya, sifatnya Allah dan kebijakan-kebijakan Allah dan kebijakan-kebijakan sebagai manusia kepada Allah dan kebijakan-kebijakan manusia terhadap manusia lagi, yaitu intinya hablum minannas hablum minallah. Tapi yang pertama yang tadi saya katakan itu tentang hablum minallah, antaranya kita dengan Allah itu hubungannya seperti apa. Kalau kita mengaku diri kita adalah orang-orang yang kenal dengan Allah, maka apakah kita menguasai asmanya Allah yang 20 yang hukumnya wajib diketahui? Apakah kita hafal? Dan setelah itu apakah kita tahu fungsinya, arti daripada sifat itu? Dan setelah itu bagaimana dalilnya? Kalau kita semua pengen tahu, ada di kitabnya, yaitu kitab Tijan Dorori. Maka di situ diterangkan semua sifat wujud. Nah, itu ada dalilnya. Wadalilu wujudi wadalilu, dan dalilnya sifat wujud. Min wujudihil makhlukoti, yaitulah dalilnya. Wa adidulala, dan lawannya sifat wujud apa? Tidak ada. Apa tuh tidak adanya? Itu semuanya keterangannya ada di Tijan Dorori. Perlukah kita mengetahui tentang tauhid seperti itu? Perlu. Karena di mana kita itu perlu pengetahuan tentang Allah, sehingga kita nanti bisa menempatkan dirinya, saya sebagai makhluk seperti apa, dan lemahnya seperti apa, kekuatan kita seperti apa. Tanpa diminta oleh Allah, kekuatan itu akan diberikan. Laisa sya'nu an tuhibbu, innama sya'nu an tuhabbu. Nah, ini kalimat-kalimat ini yang bikin kita bingung juga. Tidak penting engkau mencintai, tapi sesungguhnya lebih penting Anda dicintai. Oh, udah pasti. Itu udah pasti. Lebih baik kita dicintai. Tetapi ketahuilah, karena disitulah adanya qadim alal hadis, hadis alal qadim. Disitulah tidak mungkin manusia itu tidak mencintai Allah, itu tidak mungkin. Yang ada manusia mencintai Allah, maka Allah itu melebihi mencintainya daripada manusia ke Allahnya. Anda bisa beri apa kepada Allah? Paling Anda bisa, kita semua bisa mengagungkan asmanya Allah. Paling kita hanya bisa membaca Quran, membaca ayat-ayatnya Allah. Tapi Allah yang berikan, karena Allah benar-benar mencintai kepada kita melebihi dari apa yang Allah punya. Allah memberikan semua. Nikmat hidup itu sudah mewakili nikmat semuanya. Nikmat sehatnya, nikmat nggak enaknya, nikmat napasnya, nikmat akal sehatnya, nikmat badan sehatnya, itu semua sudah mewakili. kita bisa memberikan nikmat hidup kepada Allah? Nggak mungkin.
Karena Allah mempunyai sifat Al-Hayy. Kan nggak mungkin manusia itu Al-Bari'u. Manusia itu yang dijadikan Al-Musawwiru, rupanya seperti saya, seperti kita semua itu. Jadi nggak mungkin manusia itu melebihi pemberiannya, melebihi dari segalanya, itu nggak mungkin. Jadi di sini yang tidak penting kita mencintai, alangkah baiknya lebih baik kita yang dicintai. Ini maknanya kita mencintai Allah, hadis alal qadim. Tapi Allah qadim al hadisnya itu melebihi daripada manusia memberikan kepada Allah, karena kita diberi segalanya. Anda tidak bisa, kita semua tidak bisa memberikan kepada Allah sesuatu yang nggak bisa. Allah pasti bisa. Apa mungkin ada memberikan mobil kepada Allah, memberikan motor kepada Allah? Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Pasti Anda yang akan diberikan oleh Allah. Babnya rizki. Rizki mendapatkan mobil, rizki mendapatkan motor, itu. Makanya Allah itu memberikan kenikmatan hidup. Kalau Anda kenikmatan hidupnya dicabut, maka modar kita semua. Itu jadi nggak mungkin. Alangkah baiknya maka dari itu kita tahu bahwa Allah itu memberikan kepada kita segalanya, kepada orang-orang yang benar mencintai Allah. Karena kalau kita datang kepada Allah hanya 1 meter, maka Allah itu akan lebih dekat daripada kita, yaitu kita 1 meter, Allah mendekatnya yaitu 1,5 meter, maka lebih mendekati. Kalau kita hanya memberikan, mengagungkan asmanya Allah, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Paling hanya itu yang kita bisa berikan. Dan mau melakukan kewajiban, menjauhkan haramnya, itu. Tapi Allah memberikan semuanya kepada kita, yaitu napas, mata nggak buta, telinga nggak budek, kita masih punya pakaian, masih kita bisa buat makan, masih bisa kita buat jalan, masih segalanya lah. Nggak bisa dihitung, susah. Coba Anda apa yang bisa diberikan kepada Allah? Itu tok, nggak ada lainnya loh. Kita hitung-hitungan kalah. Dalam matematika apapun kita berhitung, apapun kita kalah. Nggak ada menangnya. Nggak ada. Karena apa? Al-insanu tafsir wallahu bitakdir. Manusia itu hanya bisa nafsirkan. Ya paling mentok-mentoknya ikhlasnya kalau di saat lagi ada masalah. Kadang-kala ya itu, kalau ada masalah aja kita ingat kepada Allah. Kalau nggak ada masalah ya nggak ingat kepada Allah. Itu kurang ajarnya kita ya kayak gitu. Bagaimana kita supaya kita ini selalu eksis, selalu memberikan yang terbaik kepada Allah, maka Allah itu akan mengerti apa yang kita berikan kepada Allah. Allah pasti akan memberikan yang lebih baik lagi. Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, Allah itu maha segalanya, Allah itu maha memberi. Jadi jangan sampai kita kadar cintanya kepada Allah dan Rasulullah itu sampai menurun, karena Allah itu akan memberikan yang lebih baik. Faqad fazan, itulah kejayaannya Anda, kita semua itu akan diberikan oleh Allah karena kita mau mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Fauzan aziman, yaitu kejayaan yang sangat agung. Contohnya, Anda saat ini masih punya pakaian yang dipakai, itu namanya kejayaan secara pribadi. Kita auratnya tertutupi, kita itu masih punya pakaian, alhamdulillah, kita harus syukuri. Bukan berarti kita nanti kita bagaimana hari raya atau kita bagaimana nggak punya pakaian yang baru, nggak usah mikirin itu, karena Allah itu tidak memandang itu. Yang terpenting kita tertutupi auratnya.
Jangan kita ngeceng lagi, kita buka aurat lagi. Nah, coba auratnya kita sebagai laki-laki seperti apa, auratnya perempuan seperti apa. Malu tidak itu? Kita harus malu. Coba kita ayo bahas bagaimana caranya. Ayo kita ngobrol di forum, nggak masalah. Ayo kita bertanya tentang masalah kehidupan, masalah permasalahan. Terserah saya mau masalah keluarga, masalah apa, masalah penyakit, masalah apa, bebas. Saya akan coba membahas dan saya akan memberikan dengan izinnya Allah. Apabila setiap teman-teman yang akan diberikan tugas kepada sesuai amalia pribadinya, amalia bil maksudnya, apabila diberikan maka Anda harus mau melakukannya. Karena apa? Itulah hubungan Anda, amalia itu hubungan Anda dengan Allah, bukan dengan saya tapi dengan Allah. Caranya bagaimana? Yaitulah nanti mengagungkan asmanya Allah itu dengan asma, dengan kalimat-kalimatnya Allah yang sangat luar biasa. Bagaimana caranya? Insya Allah nanti kalau Anda mau berkomunikasi dan mau kita berbicara di forum, kita membahas-bahas tentang apapun dalam keseharian permasalahan apapun, insya Allah akan saya buka dan saya akan memberikan yang terbaik dengan izinnya Allah. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena ini adalah forumnya forum belajar. Belajarnya belajar bersama-sama. Jadi insya Allah nanti kita akan teruskan di FB dengan cara dan masuk ke dalam forum-forum belajar. Insya Allah saya tidak akan pernah mundur. Saya siap belajar bersama-sama dengan sahabat-sahabatku. Semoga kita mau saling mendoakan kepada Allah. Kita saling memberikan doa kepada Allah, mendoakan dan doakanlah saya supaya sehat walafiat dan selalu fit untuk kita, supaya kita bisa tetap, kita bisa ngobrol, kita bisa apa. Nah, sahabat Majelis Jamiah Ruwet, sekali lagi ayo kita bangun Majelis Jamiah Ruwet YouTube-nya, khususnya YouTube-nya Sodaqoh Subscribe Anda itu ditunggu dan diharapkan insya Allah Sodaqoh Subscribe Anda itu akan menjadi amal yang soleh, karena sodakohnya itu dikembangkan untuk mengembangkan ilmu keagamaan. Insya Allah itu sangat luar biasa. Kita mau sodakoh dengan caranya uang, mungkin kita sulit atau kita bagaimana, tapi bagi yang mampu ya silakan, tapi yang tidak mampu sodakohkan subscribe Anda. Dari sekian teman-teman sahabat-sahabat itu insya Allah tidak akan mengurangi dari sahabat-sahabat yang lain sodakohnya, karena Allah lah yang akan memberikan semua itu balasannya. Jadi disitulah musabibal asbab, segala sesuatu akibat pasti ada sebab. Tidak mungkin adanya sebab terus langsung ada akibat, tidak mungkin. Pasti karena adanya akibat pasti ada sebab. Sebabnya Anda berbuat seperti itu, mau ikhlas sodakohkan subscribe Anda kepada YouTube Majelis, maka kelak Anda akan mendapatkan akibat amal yang soleh dari amalia pengembangan ilmu keagamaan di Majelis Jamiah Ruwet Cirebon ini. Insyaallah berkah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.